Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Ketemu kembali bersama Bu Teti. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, serta pemahaman lokasi melalui peta. Namun sekarang kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis bagi kehidupan. Serta yang ketiga, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Sebelum kita mulai pokok bahasan, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Mari kita bernyanyi anak. Nah anak-anak, kita mulai pada pokok bahasan pertama, yaitu letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak wilayah Indonesia dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu letak astronomis, letak geografis, serta letak geologis. Kita mulai pada letak astronomis. Letak astronomis adalah letak wilayah dilihat dari titik koordinatnya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan garis lintang itu adalah garis khayal yang membentang secara horizontal membelah bumi bagian utara dan belahan bumi selatan. Dan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal yang menghubungkan bumi dari kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 bujur timur. Kemudian letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Letak geologis Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia.
Dan Indonesia dilalui dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Baiklah anak-anak, kamu telah mengetahui letak wilayah Indonesia. Lalu, apakah pengaruh letak wilayah terhadap kehidupan? Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengaruh letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis, di mana dengan memiliki ciri-ciri yang pertama, curah hujan tinggi dan merata, yang kedua, matahari bersinar sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim, sehingga selalu nyaman untuk beraktivitas di luar rumah. Sedangkan yang ketiga, terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan pengaruh letak astronomis yang keempat adalah adanya perbedaan waktu. Indonesia yang berada di 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur mengakibatkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu yang pertama waktu Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, pengaruh letak geografis. Pengaruh positif letak geografis di Indonesia. Yang pertama, letak strategis yang berada di antara dua samudra dan dua benua yang menjadikan Indonesia menjadi jalur lintas perdagangan di dunia. Sedangkan yang kedua, jalannya masuk berbagai agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, terletak di antara dua benua yang membuat Indonesia memiliki iklim dua musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain keuntungan letak geografis, ada juga pengaruh negatif yang memberikan dampak yang merugikan, seperti masuknya budaya asing dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain, seperti gambar yang kamu lihat di slide ini. Berikutnya, masuknya barang-barang terlarang diseludupkan seperti senjata api, narkoba, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pengaruh letak geologis bagi kehidupan. Yang pertama, pengaruh letak geologis Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanahnya menjadi subur dan kaya akan sumber energi, barang tambang, dan mineral. Yang kedua, memiliki tanah yang subur. Sedangkan yang ketiga, Indonesia juga menjadi rawan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi. Demikianlah anak-anak pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis terhadap kehidupan. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu luas wilayah Indonesia. Menurut informasi geospasial menyebutkan luas Indonesia terdiri dari luas daratan seluas 1.922.570 km, sedangkan luas perairan kita adalah 3.257.483 km. Lautan lebih luas dari daratan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah lainnya, maka luas Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Dan jumlah pulau 17.508 yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia.
Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ingat pesan ibu selalu, tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih.